Dengan segala hormat kami mohon kepada hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta Ibu. Yang terhormat para pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara. Yang terhormat para Menteri Kabinet Persatuan Nasional, para alim ulama, hadirin undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama perkenankan kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan dan meneruskan ajarannya hingga di akhir zaman. Tak lupa juga kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tentunya berkat ridho, rahmat dan inayahnya lah kita semua dapat hadir pada pagi hari ini untuk menyambung tali silaturahim dan untuk bersama-sama menyaksikan upacara pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1999. Untuk itu perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu, membulatkan niat dan meringankan langkah untuk hadir dalam acara ini. Bapak serta Ibu yang kami hormati, marilah kita agungkan asma Allah dengan pembacaan suratul Al-Fatihah sebanyak 11 kali yang akan dipandu oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liftitahi hadal haflah falnaqra'il fatihah ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'tuqa wal hadaq wal huda wal afafi wal mauti ala al islami wal iman bila nikmatu wal imtihan bihaq sayyidi waladi adnan wa ala niyati anna Allah yuslihu ahwal muslimin wa yu'amminuhum fi awtanihim wa yashfi sudurahum wa yudhibu ghaidha qulubihim wa yu'allifu bainahum wa yuslihu wulatal muslimin wa yuwaffiquhum lil adli fi ra'ayahum wal ihsani ilaihim wa rifqi bihim wa yuhabbibuhum ila ra'iyah wa yuhabbibir ra'iyata ilaihim wa yuwaffiquhum li siratihil mustaqim wal amal bi fadhaifi dinin qawim
ويوفقهم لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وقمع أهل الزيغ والضلالات ونية أن الله يجعل جمعيتنا نهضة العلماء جمعية مرضية نافعة دائمة إلى يوم القيامة ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Muhajir dilanjutkan dengan kumandang sholawat badar dipandu oleh Ustadz Nafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
واتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم
berbahagia sekali kami bisa menemani Anda di minggu siang ini. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat ala taha rasulillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, assalamualaikum pemirsa. Saat ini saya berada di Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa, berbahagia sekali kami hari ini bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Udah, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbahagia sekali kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbahagia sekali saat ini kami bisa bersama Anda untuk melaporkan pembukaan Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di arena Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, saat ini telah hadir sekitar 4.000 lebih peserta dan peninjau yang akan mengikuti jalannya Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama. Selain itu juga ratusan ribu warga NU yang memenuhi arena sekitar Muktamar dan harus rela berdesak-desakan untuk bisa mengikuti jalannya pembukaan Muktamar. Dapat kami laporkan bahwa saat ini telah... Man, udah belum Man ini Man? Udah? Gubernur daerah tingkat 1 Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Berbahagia sekali kami akan melaporkan jalannya pembukaan Muktamar NU ke-30 yang akan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 27 November mendatang. Pemirsa, sekitar 4.000 peserta dan peninjau hadir dalam pembukaan Muktamar ini. Selain itu juga ratusan ribu warga NU yang berkunjung, yang ikut menghadiri acara pembukaan ini. Mereka berasal dari daerah sekitar kota Kediri, bahkan juga Pulau Jawa dan Indonesia. Pemirsa, dapat kami juga laporkan bahwa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, serta sejumlah menteri, juga Ketua MPR Bapak Amin Rais, Ketua DPR Bapak Akbar Tanjung juga sudah hadir di arena Muktamar ini. Mereka mengikuti acara pembukaan mendahului Bapak Presiden. Pemirsa, Muktamar ini selain memilih Ketua Umum PBNU dan juga Rois Surya PBNU periode 1999-2004, juga akan memutuskan program kerja yang akan dilaksanakan pengurus pada periode 1999-2004. Kami juga akan mengikuti sejumlah rangkaian sidang yang akan berlangsung dalam muktamar-muktamar kali ini, dan kami akan siarkan dalam beberapa program liputan kami. Baik pemirsa, kita akan mengikuti laporan rekan Feti Fajriati yang ada di pintu masuk ruang arena Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama. Rekan Feti, apakah Anda sudah siap untuk memberikan laporan? Ya, rekan Feti, pemirsa, Muktamar ini rupanya rekan Feti belum siap untuk memberikan laporan. Dapat kami Lirboyo, Kediri. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim, putra ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan keluarga Abdurrahim dan Salama. Beliau menikah dengan Khadijah, putri Kiai Haji Soleh, yang merupakan pendiri pertama Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Cukup panjang perjalanan sejarah Kiai Haji Abdul Karim, yang nama kecilnya adalah Manap, yang harus melalui masa kecilnya di beberapa pesantren. Ini Muktamar ini juga memiliki nilai istimewa karena kebetulan ketua umum dari PBNU adalah presiden kita yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namun presiden tidak akan menyampaikan pertanggungjawaban selaku ketua umum. Kiai Haji Abdurrahman Wahid akan datang untuk memberikan amanat selaku presiden. Sedang pertanggungjawaban ketua umum PBNU akan disampaikan pengurus yang lain. Bahkan presiden juga memiliki jadwal bahwa hari ini mungkin juga akan meninggalkan Kediri karena hari Senin besok presiden akan melakukan perjalanan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Baik, saya akan menghubungi rekan Feti Fajriati karena acara pembukaan sudah berlangsung dengan... dikembangkan melalui
Rekan Feti, apakah Anda sudah siap memberikan laporannya? Belum ada laporannya. Pemirsa, kita ketahui bahwa Muktamar ke-29 tahun 1994 berlangsung di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Muktamar ini memilih duet Ketua Tanfidia Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Rois Am Kiai Haji Ilyas Rohiyat. Saat ini Kiai Haji Ilyas Rohiyat juga sudah hadir dan akan memberikan sambutan selaku pengurus PBNU sebelum amanat dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beberapa prestasi barangkali bisa disebut dalam hasil dari pengurus Muktamar Cipasung, Muktamar ke-29. Di antaranya adalah terpilihnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI yang keempat, dan juga lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh sejumlah pengurus harian PBNU. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sayap politik yang didirikan Oke, terima kasih rekan Edi enggak? Dengan harapan semoga dapat berkembang dengan baik dan mampu mencipta santri yang siap mengabdi dan berjuang demi agama, bangsa dan negara. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin sekalian yang kami hormati. Ya, pemirsa, rekan sebagaimana telah dikatakan rekan Edi tadi, saat ini kami di sini tengah mendengarkan sambutan dari panitia penyelenggara Muktamar NU ke-30, yaitu Bapak Kiai Haji Idris Marzuki yang sekaligus juga pengurus Pondok Pesantren Lirboyo tempat berlangsungnya pelaksanaan Muktamar ke-30 NU ini. Dan pemirsa, sebagaimana tadi telah kami jelaskan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid tiba di tempat penyelenggaraan upacara ini pada pukul 10.30 dan beliau disambut dengan sangat meriah oleh para nadliyin yang berjumlah sekitar 150.000 yang berkumpul dari seluruh Indonesia. Dan pemirsa, saat ini di tengah-tengah kami telah banyak berkumpul juga para peserta muktamar yang datang dari seluruh dunia, maksud kami anggota-anggota NU juga termasuk anggota tamu-tamu terhormat dari Nahdlatul Ulama yang berjumlah dari sekitar 50 negara. Dan pemirsa, sebagaimana kami jelaskan tadi bahwa ke-5.000 peserta muktamar ini nantinya juga akan bersidang pada Muktamar NU ke-30. Dan pemirsa, baru saja usai sambutan dari Bapak Kiai Haji Idris Marzuki, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Jawa Timur yang nantinya juga akan memberikan pengarahan kepada para nadliyin dalam penyelenggaraan ini dan juga ucapan selamat datang kepada para tamu-tamu dan peserta muktamar di Kota Kediri di Jawa Timur ini. Dan pemirsa, sebelum kita beralih pada mendengarkan lebih jauh apa sambutan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, selanjutnya kami akan menyerahkan dan melihat bagaimana situasi di sayap kanan daripada gedung upacara ini. Dan kami persilakan kepada rekan Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi Rais Jumhuriyat Indonesia Al-Mukarram Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atalallahu baqa'ah dzukran lana wal sya'b, yang sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati, yang kami hormati Al-Muhtaramah Ibu Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kami hormati para pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Persatuan Nasional, para tamu undangan dari negara-negara sahabat, yang kami hormati
Muspida daerah Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajarannya yang kami hormati, Muspida daerah tingkat 2 Kabupaten dan Kodam Madya Kediri beserta jajarannya, hadaratil ulama wal zu'ama wal masyayikh wal asatidzah, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah, pada hari ini warga besar Nahdlatul Ulama akan melaksanakan muktamar yang ke-30 di pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur ini. Bitaufiqim minallahi wa inayatih, kami atas nama Panitia Nasional Muktamar mengucapkan puji syukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kepada Ibu Wakil Presiden atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menghadiri acara yang sangat penuh berkah ini. Hari ini kami menyaksikan, bukan hanya kami, alam semesta menyaksikan betapa tajalliyat fuyudat anwari asma'illah telah melimpah di tengah-tengah kita. Cahaya, limpahan cahaya nur asma'illah melimpahi kita semua dengan kehadiran Bapak Presiden beserta Ibu Wakil Presiden di tengah-tengah kita. Dan sudah lazimnya Bapak Presiden menghadiri muktamar NU ini karena beliau adalah Ketua Umum PBNU yang sebentar lagi akan dimisioner. Barangkali muktamar ke-30 ini, muktamar NU ke-30 ini merupakan muktamar yang penuh mukjizat dan karomah, di mana muktamar kali ini dihadiri oleh Bapak Presiden yang sekaligus Ketua Umum PBNU yang belum dimisioner sampai 3 hari yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami di samping bersyukur kepada Allah, sudah barang tentu itu wajib, akan tetapi kami juga merasa tertantang bahwa di depan kita, di depan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tantangan cukup besar, tahadiyat yang sangat berat. Mampukah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan datang, yang akan dipilih oleh muktamar kali ini, meneruskan dan melestarikan dan memelihara apa yang telah ditinggalkan oleh Al-Mukarram Gus Dur. Mudah-mudahan kita semua, walaupun tidak seperti beliau, kalau mencari orang seperti beliau boleh dikatakan mustahil. Akan tetapi kami optimis, insya Allah warga Nahdlatul Ulama masih kaya dengan kader-kader, masih kaya dengan para ulama, para cendekiawan, walaupun tidak sebesar Gus Dur, mampu melanjutkan perjalanan perjuangan Nahdlatul Ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, paradigma kita yang lama yang telah kita pegang selama ini, al-muhafadhah 'alal qadim as-salih wal jadid wal akhdhu bil jadidil aslah, hendaknya kita ganti dengan al-muhafadhah 'alal qadim as-salih wal ijad bil jadidil aslah. Kalau dulu paradigma kita memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil menerima yang baru yang lebih baik, maka sudah saatnya kita merubah, memelihara yang lama yang masih baik dan menciptakan yang baru yang lebih baik. Kita harus menciptakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum innallaha sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya ini untuk Mas Hikam yang enggak ngerti Al-Quran. Ini kalau presiden ngerti ini. Yang artinya wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi,
Allah lah yang telah mengangkat Gus Dur jadi presiden. Warfa ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan yang lain-lainnya mendapatkan posisi masing-masing yang berbeda. Liyabluwakum fima atakum, agar kamu sekalian berani melakukan uji coba, melakukan eksperimen. Fima atakum, sesuai dengan profesi dan keahlian kamu masing-masing. Kalau tidak, innallaha sari'ul iqab, tapi kalau sukses, wa innahu laghafurur rahim. Muktamar kali ini dihadiri oleh 305 cabang plus 25 wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Republik Indonesia, dan alhamdulillah pesertanya bludak. Undangan yang dikirim hanya 7 peserta, yang datang 700. Kalau yang dikirim 21, yang datang 2000. Maklum yang akan datang adalah bapaknya orang-orang Nahdliyin. Dan muktamar ini telah kami dahului berbagai aktivitas. Menyongsong aktivitas muktamar ini ialah kami telah mengadakan 8 kali seminar dengan membahas tema-tema yang sangat penting bagi warga Nahdliyin khususnya. Pertama, seminar diadakan di Purwokerto dengan tema gender. Orang Purwokerto bilang gender. Yang kedua, kemudian seminar diadakan di Malang dengan tema Islam dan Demokrasi. Kemudian menyusul di Surabaya seminar dengan tema Ekonomi Rakyat. Menyusul seminar di Semarang dengan tema Ahli Sunnah wal Jamaah dan Seni Budaya. Kelima, seminar di Yogyakarta dengan tema Civil Society. Kemudian di Jakarta dengan tema NU Pasca Pemilu. Yang terakhir di Sukabumi yaitu Bahthul Masail, Masail Maudhu'iyah dan Waqi'iyah. Antara lain pertanyaan dari NU wilayah Jawa Tengah adalah bagaimana hukumnya minum Viagra, dan alhamdulillah para ulama sudah menjawab. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, oleh karena itu muktamar ke-30 kali ini insya Allah jauh lebih berbobot dan lebih berkualitas daripada muktamar-muktamar yang lalu, karena kami sudah menyiapkan rumusan-rumusan yang akan diangkat dalam sidang-sidang komisi, dan rumusan-rumusan itu telah kami seminarkan. Insya Allah hasil muktamar ini akan menjadi sumbangan bagi perkembangan kekayaan negara dan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi nanti di dalam muktamar yang akan dibagi menjadi 5 komisi, diskusinya akan diskusi yang akan kita lihat diskusi yang berbobot, mutu, berkualitas, agar tidak sama dengan diskusinya taman kanak-kanak. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah kita ikuti sambutan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot. Beliau adalah Khatib Surya PBNU. Dan pemirsa, sebelum kita mengikuti acara selanjutnya, di samping saya juga ada Ketua Umum HM PBMI, atau mantan ya? Masih Ketua Umum PBNI, Bung Anas Urbaningrum. Mas Anas, Assalamualaikum. Salam. Ya, bagaimana Anda menilai arti muktamar ini? Iya, bagi saya muktamar ini terlihat menjadi semacam pesta rakyat ya, terutama bagi kalangan NU, karena baru pertama kali memang muktamar ini secara bersama-sama memposisikan yang namanya presiden sekaligus sebagai ketua umum PBNU. Ini sejarah yang mungkin tidak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga sambutan khususnya warga NU saya kira sangat luar biasa, dan saya kira ini mudah-mudahan menjadi momentum bagi perjalanan organisasi Islam terbesar ini di masa-masa yang akan datang, yang dalam wacana publik yang kita baca sehari-hari ingin melakukan investasi
jangka panjang berupa pemberdayaan sumber daya manusia. Ini satu hal yang saya kira menarik karena apapun di masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Dan di forum muktamar inilah saya kira NU yang selama ini dinilai kekurangan kualitas SDM harus berpikir serius tentang peningkatan kualitas SDM itu. Anda sebagai orang HMI dan orang bilang lebih mendekati Muhammadiyah meskipun mertua Anda orang NU katanya begitu. Anda melihat ada penilaian bahwa kelemahan NU selain SDM tadi kurang orientasi ke perkotaan katanya, karena yang perkotaan adalah Muhammadiyah. Bagaimana Anda melihat apa yang akan dilakukan muktamar ini? Ya, saya kira basis sosiokultural dan sosiodemografis NU itu tidak bisa dirubah sekian waktu ya. Saya kira membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi bagi saya basis sosiokultural dan basis sosiodemografis itu tidak perlu dirubah. Yang perlu dirubah saya kira orientasi berpikir bahwa masyarakat pedesaan tidak harus berpikir dengan budaya agraris, tetapi juga bisa berkembang dengan pikiran-pikiran yang lebih kosmopolit, lebih perkotaan. Dan Anda melihat bahwa hari ini sudah mulai terlihat kalangan muda NU sudah mengalami liberasi pemikiran. Yang ini saya kira menjadi satu hal yang menarik, dan jika ini dikembangkan secara simultan beberapa periode yang akan datang, bukan tidak mungkin ada keseimbangan baru dalam hal hubungan horizontal secara kultural antara Muhammadiyah yang selama ini lebih berorientasi ke perkotaan dengan NU yang lebih berorientasi ke pedesaan. Artinya ada keseimbangan pemikiran di sana. Jadi basic kultur tidak harus berubah, tapi pemikiran yang harus lebih maju. Ya, kita melihat itu bahwa ada proses liberasi yang luar biasa ini, tetapi proses liberasi itu tidak berjalan sistematis karena agak lepas dengan perkembangan dan program-program struktural yang dijalankan oleh pengurus besar NU. Nah, bagaimana perkembangan yang lebih otonom ini bisa disistematisir secara lebih baik oleh PBNU yang akan datang, sehingga prestasi ini bukan prestasi individual tetapi menjadi prestasi institusi PBNU gitu. Pak Mas Anas, kita sementara masih mengikuti. Nanti kita akan terus lanjutkan dialog kita, dan kita ikuti dulu sambutan dari Gubernur Jawa Timur Pak Imam Utomo. Terima kasih. Kami mengharapkan melalui muktamar ini akan memprioritaskan kembali program pemberdayaan masyarakat miskin, termasuk di dalamnya peningkatan sumber daya manusia melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti pondok-pondok pesantren. Kami sungguh gembira menyaksikan banyaknya usaha pondok pesantren dalam memacu dan memberdayakan masyarakat, terutama di pedesaan. Kami mengharapkan peranan pondok pesantren di masa yang akan datang akan lebih besar lagi. Kami yakin melalui pondok pesantren yang dipimpin para ulama dan para kiai, masyarakat kita akan lebih giat untuk memajukan diri dalam segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Bapak Presiden, Ibu Wakil Presiden dan undangan sekalian yang berbahagia, melalui kesempatan ini, pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Timur mohon maaf kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan seluruh peserta muktamar apabila dalam ikut serta menyiapkan dan menyediakan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan ini kurang memuaskan karena pemerintah daerah belum dapat membantu secara optimal. Akhirnya kami ucapkan selamat bermuktamar, semoga sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah khutbah iftitah yang akan disampaikan oleh Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Demikianlah pemirsa, telah kita ikuti sambutan khutbah iftitah dari Gubernur Jawa Timur Bapak Imam Utomo, dan selanjutnya akan kita ikuti kata pembuka atau khutbah iftitah dari Rois Am PBNU Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Kita ketahui Kiai Haji Ilyas Ruhyat adalah Rois Am yang terpilih dalam Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama di Cipayung, Tasikmalaya, Jawa Barat
Dan saat ini Kiai Haji Ilyas sudah menaikin panggung tempat untuk memberikan sambutan, dibantu oleh seorang ajudan. Kita ikuti sekarang khutbah iftitah dari Kiai Haji Ilyas Rufiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ihfadhu alsinatakum wabku a'yunakum wa ahdi'u qulubakum wa at'ibu abdanakum wa jahidu a'da'akum wa ammiru masajidakum wa khallisu imanakum wa ansau ikhwanakum wa qaddimu li anfusikum wa fadhu furujakum wa tasaddaqu min amwalikum wa la tahasadu fatadhhaba hasanatukum wa la yaghtab ba'dukum ba'da fatahliku. Ala hal ballaghtu. Ayyuhan nas innahu man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-hurriyatu lil bashari ruknus sa'adah wa ruhul kamal. Fal hurriyah hiyal qudrah, hiyal harkah, hiyal hayat, hiyal adlu, hiyal ikha'u, hiyal musawatu, bal hiyas sabilu lil wusuli ila arqo matalibina. Wal hurriyah laysat mutlaqatan idla mutlaqu fi hadzal alam fa hiya muqayyadatun bimabda'in wa huwa annahu la yajuzu anna hurriyata syahsin mujhibatun bi hurriyati akhar. Inna Allah ta'ala ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Adlul ihsan fi nafsihi bihamliha 'alal masalihi wa kaffiha 'anil fadaihi. Adlul ihsan ma man dunahu bi itba'il maisur wa hadfil ma'sur wa tarkut tasalluti bil quwwah ibtigha'ul haqqi bisirah. Adlul insan ma man fawqahu ikhlasut ta'ah badlun nusrah sinul wala. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi qabim min indihi. Qultu ya Rasulullah ama fihim yauma idzin nasun solihun qala bala. Qultu kaifa yusnau bihim qala yusibuhum ma asoban nas. Idza azharan nasul ilma wa dayya'ul amala wa tahabbu bil alsuni wa taqadu bil qulubi wa taqatul arhama la'amullah innaka fasammahum
وأعمى أبصارهم. Bapak Presiden Republik Indonesia serta Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid yang kami muliakan, Ibu Wakil Presiden beserta Bapak Taufik Kemas yang saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang kami hormati, yang mulia para wakil negara-negara sahabat, Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur, beserta para unsur musbida yang kami hormati, Bapak Wali Kota Kediri, Al-Mukarramun, para ulama, wabil khusus Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Idris Marzuki dengan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo yang saya hormati, Bapak-bapak pimpinan Orpol dan Ormas, LSM, organisasi-organisasi yang saya hormati, Bapak-bapak pengurus besar Nahdlatul Ulama beserta pimpinan lembaga, lajnah dan badan otonom yang saya hormati, para tamu undangan, para organisasi-organisasi lembaga internasional, regional, pengamat-pengamat yang saya hormati, Al-Mukarramun, para peserta muktamar yang saya hormati, para pimpinan Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur selaku panitia daerah dan panitia lokal yang saya hormati, para hadirin, hadirat, para muhtamirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pada beberapa hari terakhir ini diliputi suasana sukacita haru, terutama selama berlangsungnya sidang umum MPR yang akhirnya memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Perkenankanlah atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta jutaan warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarno Putri, semoga dapat menjalankan amanat rakyat yang berat ini dan senantiasa mendapat siraman nur ilahi sehingga mampu menghantarkan rakyat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun wafur. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid beserta Ibu Wakil Presiden di arena Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Dan terima kasih atas kesediaan hadirat atas kehadiran dan perhatiannya terhadap muktamar kali ini. Kepada muktamirin kami sampaikan marhaban ahlan wa sahlan.
Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, sumbangan, fasilitas, kemudahan, doa, sehingga muktamar yang kita selenggarakan pembukaannya hari ini dengan beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin yang kami muliakan, muktamar kali ini kita selenggarakan di tengah suasana bangsa kita sedang menghadapi berbagai ujian berat akibat kesalahan yang dilakukan oleh kita di masa yang lalu. Kasus Ambon, kasus Maluku, Irian Jaya, Sambas, Sulawesi, Riau, Aceh, dan lain-lain yang tentu saja sangat membahayakan bagi kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. Krisis moral dan akhlak terjadi hampir di setiap masyarakat kita. Terjadinya korupsi, kolusi sampai ke daerah-daerah, serta maraknya penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkoba yang akan menghancurkan generasi bangsa kita. Tayangan televisi, film, dan media lainnya dan budaya bangsa. Semuanya itu harus dan yang serius dari seluruh warga bangsa Indonesia, dan utamanya kepada pemerintah untuk mampu melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani persoalan-persoalan tersebut, serta mampu betul-betul menyerap aspirasi rakyat dan kemudian memperjuangkan dan menjalankannya secara tulus dan ikhlas semata-mata sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi berbagai persoalan krisis multidimensional ini tentu membutuhkan waktu yang panjang. Karenanya diperlukan keulatan, ketekunan, kesabaran semua pihak di dalam mengatasi krisis ini, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Kepada saudara-saudara kita yang selama ini diperlakukan tidak adil, kita doakan semoga penderitaan dan pengorbanannya membawa derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang meninggal karena menjadi syuhada, karenanya menjadi syuhada, khususnya kepada saudara-saudara kita di Aceh yang telah banyak berkorban bersama-sama mendirikan republik kita cintai ini. Kita harap kepada pemerintah betul-betul memberikan perhatian yang serius untuk melakukan dialog-dialog secara intensif hingga segera ditemukan akar permasalahan yang sesungguhnya dan mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dan saudara-saudara kita di Aceh secepatnya merasa bahagia, aman dan sejahtera, serta dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan normal dan beribadah dengan khusyuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melalui forum mulia ini, saya mengajak kepada seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama di seluruh tanah air untuk melakukan aksi sosial dengan jalan melakukan pengumpulan dana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing guna membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di berbagai daerah, terutama untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, di Ambon, di Sambas dan lain-lain. Begitu juga kepada seluruh organisasi sosial kemasyarakatan. Mari bersama-sama melakukan kegiatan ini, dan khususnya kepada anggota masyarakat yang telah mendapatkan kemudahan dan memiliki harta yang lebih untuk mendukung dan menyumbangkan dana sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia.
sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang membentang di sepanjang Atul Istiwa tetap menjadi negara kesatuan yang utuh, indah bagi Zamrud yang mempesona dengan keanekaragaman budaya yang tumbuh subur serta alamiah berdasar otonomi daerah yang berkeadilan. Semoga Allah SWT memberkatinya dan amin. Bapak Presiden, Ibu Wakil Presiden, hadirin hadirat yang kami muliakan, kegiatan-kegiatan seminar, diskusi, khalakoh menyangkut berbagai persoalan aktual yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kaitannya dengan keberadaan Jamiah Nahdlatul Ulama telah dilakukan oleh panitia muktamar sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Panitia Nasional Muktamar ke-30 ini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, perjalanan jamiah kita selama ini terasa di sana sini masih banyak kekurangan, kekhilafan, terutama masih lemahnya fungsi dan peran institusi dalam menjalankan operasional kegiatan dalam mengimplementasikan program-program nyata. Padahal keputusan-keputusan yang kita ambil sudah melalui perdebatan yang sangat demokratis, sebagaimana perdebatan yang kita lakukan dalam forum-forum bahsul masail, dan hasil-hasil rumusan pun sangat baik, membanggakan, tetapi lemah dalam praktek. Pertanyaannya, mengapa komitmen kita terhadap pentingnya fungsi dan peran kelembagaan sangat lemah? Apa hal ini karena salah satunya disebabkan oleh sikap kita yang kurang terikat terhadap keputusan-keputusan bersama, seperti keputusan-keputusan yang telah diambil dalam forum bahsul masail sekalipun tidak dirasakan mempunyai daya ikat yang cukup signifikan. Di antara kita tetap berjalan di atas keyakinan masing-masing yang kemudian kebiasaan ini memberi warna yang cukup dominan terhadap perilaku jamaah kita dan berdampak sulitnya melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai serta menonjolnya otoritas-otoritas individual. Menjadi menarik kiranya untuk direnungkan bagaimana keberagaman kita tetap memberikan landasan yang kokoh, tetap sekaligus juga mampu meningkatkan diri dalam komitmen-komitmen institusional, sehingga terjadi penguatan kelembagaan yang sangat dibutuhkan dalam era mendatang. Kepada kader-kader muda Jamiah Nahdlatul Ulama diharapkan untuk memikirkan persoalan ini secara serius dan mendiskusikannya, menekuninya hingga taraf implementasi guna mewujudkan cita-cita Nahdlatul Ulama yang kemanfaatannya diharapkan dan dirasakan secara nyata khususnya oleh warga Nahdlatul Ulama dan umumnya bagi bangsa, negara serta kemanusiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mutamirin yang berbahagia, Jamiah Nahdlatul Ulama merupakan suatu perhimpunan yang mencita-citakan keadilan dan ketentraman serta merupakan suatu ikatan dalam mengupayakan perdamaian dan perbaikan di segala bidang. Kebangkitan ini mendapatkan barokah karena dirintis dan digodok oleh tokoh-tokoh pemimpin kita yang berjuang tanpa pamrih. Mereka bangkit dan bersatu berjanji dengan Allah untuk bekerja keras mengembangkan dan ajaran Islam dan menyebarkan dakwah perdamaian Islam bagi upaya kebangkitan untuk mempertahankan dan melestarikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita insya Allah sebagai para penerusnya hendaknya ingat bahwa ulama adalah panutan masyarakat. Jelasnya ulama menjadi panutan masyarakat karena ilmu keagamaannya, karena amal keagamaannya, karena akhlak keagamaannya. Walaupun tanpa mempunyai kekuatan kekuasaan pun, tanpa memiliki
kekuatan kebendaan pun, tanpa memegang kekuatan fisik pun. Ulama dapat mewujudkan fungsi sebagai panutan, sebagai syuhada ala nas, sebagai kekuatan moral, mampu mengendalikan arah perjalanan masyarakat. Kalau ulama panutan masyarakat bangkit, maka umat insya Allah di sekelilingnya akan ikut bangkit. Dengan demikian, orang NU adalah orang yang bersedia menempatkan diri di bawah bimbingan ulama, betapapun hebatnya pemikiran, kedudukan dan kekayaannya. Karena para ulama yang begitu besar, maka dalam menatap masa depan yang cukup berat, perlu diperkuat fungsi syuriah sebagai kelembagaan secara kolektif untuk kemajuan dan kelangsungan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya berharap agar kita mempunyai perhatian yang besar kepada warga NU yang sebagian besar hidup di daerah pedesaan dengan latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi yang rata-rata rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahkan kurang daripada itu. Maka sasaran perhatian dari NU yang utama adalah melayani kebutuhan rakyat kecil agar dapat mencapai tingkat hidup yang layak sebagai makhluk pengemban amanat kekhilafahan Tuhan. Demikianlah sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mohon doa semoga muktamar ini dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi warga Nahdliyin, bagi nusa, bangsa dan agama. Kepada seluruh warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kami mengharapkan agar senantiasa mendoakan Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia dengan para pembantunya, semoga sehat walafiat, dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik dan lancar, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid untuk memberikan amanat dan pengarahan sekaligus membuka acara resmi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 ini. Demikian harapan-harapan saya, pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kelebihan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah iftitah yang disampaikan Rois Am PBNU Kiai Haji Ilyas Ruqyat, yang diantaranya berisikan otokritik terhadap warga Nahdliyin mengenai banyaknya keputusan yang dihasilkan oleh Bahsul Masail yang berakhir di tingkat keputusan namun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Ya. Nah, ternyata kita masih akan mengikuti sambutan dari Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Setelah sambutan dari Menteri Agama Kiai Haji Tolha Hasan, akan kita ikuti amanat dari Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dan sekarang Bapak Menteri Agama sudah berada di atas mimbar untuk mengikuti sambutan dari Menteri Agama. alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Nuriyah Rahman. Yang saya hormati Ibu Wakil Presiden beserta Bapak Taufik Kemas, para pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara yang
saya hormati para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat yang saya muliakan, para Menteri Kabinet Persatuan Nasional, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati, muktamirin, dan para undangan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sekali lagi kami memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana kedamaian dalam rangka Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-30. Salawat dan salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat dan keturunannya, serta pada siapapun yang setia mengikuti tradisi dan ajaran-ajarannya. Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati, izinkan saya pertama-tama dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan ucapan selamat bermuktamar kepada Nahdlatul Ulama. Teriring doa semoga pertemuan besar ini dapat memberikan hasil-hasil yang sangat berarti dan berharga bagi kepentingan umat, kepentingan bangsa dan negara, di samping untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama sendiri. Muktamar bukanlah sekedar kegiatan organisatoris rutin dan seremonial, melainkan lebih dari itu, muktamar adalah sebagai momen untuk melakukan evaluasi kritis terhadap segenap konsep, program, dan aktivitas organisasi. Bahkan muktamar juga merupakan wahana untuk merefleksikan jati diri organisasi dan peran historisnya sehingga pengalaman selama ini menjadi pijakan dan acuan dalam melakukan rekonstruksi dan konsolidasi dalam menggarap program khidmah di masa yang akan datang. Nahdlatul Ulama sebagai jamiah memiliki pengalaman panjang. Sejak berdirinya, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dan ikut mewarnai perjalanan bangsa dan negara ini. Sedangkan Nahdlatul Ulama sebagai jamaah memiliki basis grassroots yang kuat dengan tradisi yang mapan serta instrumen kelembagaan yang amat luas. Bahkan secara intelektual, para pendiri dan pemimpin Nahdlatul Ulama telah berhasil merumuskan dan menerjemahkan ketiga aspek utama dalam Islam, akidah, syariah, dan akhlak, yang sering dikenal sebagai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bentuk kelembagaan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagaimana diketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan saja merupakan teologi yang merumuskan sistem kepercayaan atau iman, melainkan juga sebagai sebuah pola pikir, pola sikap, dan perilaku. Bahkan sampai batas-batas tertentu, Ahlus Sunnah juga kadang-kadang diwujudkan sebagai satu ideologi perjuangan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun intelektual. Semua ini telah membentuk karakteristik Nahdlatul Ulama yang menganut manhaj al-wasati yang sesungguhnya merupakan pendekatan yang ideal dan selalu up to date. Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Segala potensi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, kini diharapkan Nahdlatul Ulama akan lebih besar peranannya dalam penataan kehidupan umat, bangsa, dan negara dalam menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan yang dihadapi Republik ini. Apalagi secara langsung atau tidak langsung, potensi Nahdlatul Ulama sudah terlibat di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sekarang ini. Akhirnya, sekali lagi kami mengucapkan selamat bermuktamar. Semoga dapat menghasilkan hal-hal yang sangat berarti, utamanya
untuk dapat menjaga keutuhan bangsa ini dan untuk meningkatkan peran bimbingannya kepada kehidupan rohani bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah kita ikuti sambutan dari Menteri Agama Bapak Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Dan kita akan memasuki saat-saat yang paling menentukan dalam acara pembukaan ini, yaitu mengikuti amanat Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan kita terdengar tepukan membahana dari para peserta muktamar dan para warga Nahdien yang hadir memenuhi arena pembukaan muktamar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kita saksikan Bapak Presiden menaiki mimbar untuk memberikan sambutan bersama sejumlah ajudannya untuk memberikan sambutan. Baiklah pemirsa, kita ikuti sekarang amanat Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam pembukaan Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasarahu wa wala haula wala quwata illa billah. Ulama anal kiram wa bil khusus ashabu hadzal ma'had wa habaibanal afadil wa zu'ama'anal a'izza. Alhamdulillah pada hari ini kita datang kemari untuk meresmikan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saya alhamdulillah datang bersama dengan Ibu Wakil Presiden, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Belum pernah ini terjadi presiden dengan wakil presiden kumpul di tempat yang sama. Ini tidak lain menunjukkan bahwa Ibu Wakil Presiden, sehari-hari saya panggil Mbak Mega, adalah orang yang ingin bersama-sama saya, kata orang Jawa, kelayu kakange. Terbawa kakaknya, karena selama ini saya menganggap beliau sebagai adik. Kami berdua sudah lama kenal dan saling bertukar pikiran, apalagi saling mendukung selalu. Demikian juga alhamdulillah pada hari ini telah datang untuk menghadiri pembukaan muktamar ini saudara kita Taj Al-Hamad dan Pendeta Kwak dari Unification Church di Amerika Serikat langsung datang begitu jauh hanya untuk menghormati Muktamar Nahdlatul. Dan tidak lupa para ahli-ahli Indonesia, yaitu Bapak Mitsuo Nakamura dan Ibu Hisako, Ibu André Feya dari Prancis, Ibu Suzaina Abdul Qadir dari Singapura, dan lain-lainnya, mungkin Bapak Martin van Brendersen dari negeri Belanda. Semuanya itu ingin menyaksikan bagaimana NU bermuktamar. Dibawakan di sini dalam pembukaan ini juga berdatanganlah para pejabat pemerintahan tingkat 1 dan tingkat 2 yang juga
disertai oleh para menteri yang datang jauh-jauh hanya untuk menunjukkan penghormatan mereka kepada kita. Tidak lupa para pimpinan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, serta para pimpinan berbagai organisasi yang ada di sini. Mbak Mega bukan hanya wakil presiden, juga ketua umum PDIP. Orang PKB-nya nggak terhitung, di sini ada Pak Matori dan anak buahnya. Begitu juga dari Muhammadiyah pun datang Bapak Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai ketua umum. Juga dari DPP Golkar ada Bapak Akbar Tanjung. Ada Bapak Nur Mahmudi Ismail dari kelompoknya mewakili Poros Tengah. Jadi semuanya itu menunjukkan bahwa ada penghormatan dan penghargaan kepada Nahdlatul Ulama di dalam melaksanakan muktamarnya kali ini. Itu tidak lain hanyalah karena sudah sekian lama Nahdlatul Ulama menunjukkan ciri istimewa, yaitu kemampuan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini saya rasakan betul. Sudah tidak lihat saja masih disuruh jadi presiden. Ini kan menunjukkan bahwa ya NU segala-galanya yang dipunyai diberikan kepada pemerintah. Kiai-kiai NU tidak memikirkan keadaan mereka sendiri, memikirkan keadaan bangsa dan negara, keadaan rakyat pada umumnya. Datangnya ini dari mana? Tidak lain tidak bukan karena kita berpegang kepada syariah Islamiyah yang diajarkan turun-temurun melalui berbagai cara bagi NU, melalui pondok-pondok pesantren terutama, ditambah cara-cara lain. Ilmu-ilmu 14 macam yang kita pelajari, yang akhirnya berkembang menjadi puluhan macam, bahkan sampai kepada bahar-bahar ilmu arut yang kita gunakan untuk membuat lagu kebangsaan NU, yaitu Selawat Badar. Saya katakan pada Mbak Mega, itu loh selawat lagu kebangsaan NU, Mbak, yang semula dikarang oleh Kiai Ali Tuban dan diaransir oleh almarhum Kiai Ahmad Siddiq dari Jember. Sekarang dalam tempo 40 tahun telah mengumandang di seluruh negeri kita, bahkan ditiru oleh televisi-televisi kita tanpa mengerti asal-usulnya, bahwa Selawat Badar itu digunakan untuk perang. Padahal kita ini niatnya memerangi maasi, memerangi segala macam hal-hal yang tidak benar. Jadi perangnya lain sekarang. Ya, semuanya itu gantung karena katanya hadis, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari pekerjaannya. Ini sering dijadikan alasan yang niatnya baik tapi tidak mau melakukan. Para hadirin dan hadirat, bagaimana NU dalam sejarahnya yang panjang? Dilahirkan tahun 1926 oleh 3 sekawan, yaitu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebireng, Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, dan Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik, dibantu oleh Mbah Bisri Denanyar. Semua itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menerapkan apa yang dipelajari di pondok-pondok pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang penting.
Karena itulah ketika saya diminta dulu, kenapa Anda mendukung pencalonan Mbak Mega? Ya alasannya agama, yaitu yadurul hukmu ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada atau tidaknya ditentukan oleh sebab-sebabnya, dan sebab itu karena Mbak Mega menang pemilu. Nah, itu penting harus diingat, dasar berpikir kita itu agama semata-mata. Tapi ketika Mas Amin Rais membentuk poros tengah dan mencalonkan saya, dasarnya juga agama, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, mencegah kerusakan diutamakan dari membawa kebaikan. Ya, semua itu berangkat dari pemikiran keagamaan kita yang diterjemahkan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, kalau kita melihat agama ini terlepas dari kepentingan mengembangkan bangsa kita, artinya kita sendiri yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini tidak diperkenankan oleh agama. Justru agama harus menjadi motor kehidupan. Inilah tugas dari Menteri Agama kita sekarang. Bukan hanya jadi pajangan, bukan hanya menjadi ornamen, tetapi menjadi motor. Tidak untuk membenarkan hal-hal salah yang terjadi, tetapi untuk mendorong tugas agama yang sebenarnya yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pertama, mencerdaskan bangsa, kedua, menciptakan perdamaian dunia, ketiga, mengusahakan yang terbaik bagi bangsa ini. Itulah yang menjadi tugas agama kita, dan itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dengan tidak mengurangi hak-hak orang lain untuk mewujudkan hal yang sama melalui jalan pikiran masing-masing. Ini penting, karena saat ini umat Islam banyak berpendirian bahwa dengan mengikuti ayatul Quran dan hadis dan ayat-ayat Quran saja, dilihat secara letterleknya saja, sudah cukup tanpa penafsiran. Ini salah sama sekali. Kita memerlukan penafsiran. Karena itulah kita memerlukan adanya ahli-ahli agama. Beberapa waktu yang lalu, ketika belum ada bunyi-bunyi tentang presiden, waktu itu Al-Mukarram Kiai Sahal Mahfud mengatakan kepada saya, beliau adalah paman, jadi kalau manggil saya nama saja, Dur, kelihatannya cabang-cabang kok ingin kamu jadi Rois Am. Saya katakan tidak, Kiai, karena Hadratus Syekh mendirikan NU atas dasar hukum Islam alias fikih. Beliau mengarang 11 kitab, dari Tambihatul Wajibat hingga kepada Tahrimu Qatil Arham, itu semua fikih. Kiai Fakih Mas Kumambang yang menjadi wakil Rais Akbar juga kalau mengarang hanyalah tentang fikih. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah adalah ahli usul fikih. Pengganti beliau Rais Am Kiai Bisri Sansuri, ahli fikihnya. Kiai Ali Maksum di Kerapiak Jogja yang menggantikan, juga orang yang mendalam ilmu fikihnya dan mengajarkan fikih. Setelah itu muncul Kiai Ahmad Siddiq Jember sebagai Rais Am yang juga orang fikih. Dan terakhir tadi kita dengarkan Bapak Kiai Ilyas Ruqyat yang walaupun orang yang senang dengan tasawuf, tetapi
tidak pernah melupakan kewajiban berfikih dengan mengajarkan kitabul fiqh. Jadi karena itu jangan karena saya ini bangsa Badui. Kalau ngajar nahwu berani, ngajar arut berani. Mungkin kalau dipaksa-paksa ngajar hikam masih berani. Tapi kalau fikih angkat tangan. Jadi ini namanya tradisi NU itu tahu diri. Kalau tidak sanggup ya tidak sanggup, repot-repot. Kiai Sahal nanya kepada saya, lalu siapa yang ngerti fikih? Lu kayak sampai tidak ngerti tradisi NU saja, gimana? Lah yang usul yang harus tanggung jawab. Jadi karena itu para hadirin dan hadirat sekalian, kita harus mengerti ini. Tanggung jawab kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh adik qori kita tadi. Faltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian kelompok yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan apa yang diwajibkan agama dan melarang apa yang tidak diperkenankan agama. Ini semua tetap merupakan landasan NU. Yang tahu amar ma'ruf nahi mungkar hanyalah ulama. Karena itu kita wajib taat kepada mereka-mereka. Wajiblah kita ini tunduk di hadapan mereka. Wajiblah kita mendengarkan apa kata-kata mereka. Para hadirin hadirat, keadaan telah berubah. Dulu kita berpegang kepada pujiannya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, aku tidak kuat dengan api neraka, tapi aku juga tidak bisa masuk surga. Karena itu berikan kepadaku pertaubatan, karena hanyalah Engkau yang bisa memberikan tobat atas dosa-dosa yang besar. Sekarang kita maju perang dengan selawat badar. Ini semua artinya ada perubahan-perubahan. Tergantung kepada niat kita melakukan perubahan-perubahan itu. Karena itu tadi sudah dikatakan oleh saudara ketua panitia, al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Hendaknya kita memelihara apa yang baik dari yang lama dan mengambil yang lebih baik dari yang baru. Ini prinsip tidak bisa kita tinggalkan. Ini harus tetap ada dalam kehidupan kita. Keluhan-keluhan mengenai ekonomi, mengenai sudah porak-porandanya bingkai berbangsa kita, sehingga harus diperbaiki kembali bingkai-bingkai itu. Begitu juga sudah munculnya masalah kemiskinan, terutama juga kita ini menghadapi hal-hal yang sifatnya buruk untuk akhlak kita seperti masalah narkoba. Itu semua tidak bisa dipecahkan kecuali kalau kita berpegang kepada ketentuan di atas, yaitu kita tetap melihat kepada yang baik bagi kehidupan kita bersama. Perkara yang baik itu ditafsirkan macam-macam, itu masalah penafsiran. Jadi karena itu saya harapkan para muktamirin hendaknya melihat masalah ini dengan jernih dan menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi agama yang juga menjalankan tugas memberikan kritik dan mengawasi jalan pemerintahan dari sudut agama. Saya gembira sekali tadi membaca di harian Kompas kata-kata dari saudara PJNU Lampung Barat dari Liwa.
yaitu bahwa NU jangan sampai lupa mengkritik pemerintahan yang ada. Ini sudah dijalankan NU lama sekali. Bahkan saya 15 tahun rasanya diinjak-injak hanya karena tidak cocok dengan pemerintahan yang ada. Masa ini akan kita tinggalkan hanya karena Anda mau baik-baikan sama saya? Boleh baik tetapi tetap kritis. Hubungan baik tetapi bersikap kritis, itulah yang menjadi landasan bagi demokrasi di negeri kita. Bukannya kita mencari muka kepada orang untuk bisa tetap berkuasa. Karenanya saya merasa sangat bergembira dengan keputusan MPR yang membatasi masa jabatan presiden. Ini berarti di masa-masa yang akan datang kita semua terikat kepada apa yang telah ditentukan oleh rakyat kita, tidak bisa mengelak dari situ. Karenanya saya berharap bahwa Anda semua para muktamirin, peserta muktamar kita yang semuanya adalah rakyat, tetap memberikan kritikan-kritikan yang membangun. Kapan saja silakan berikan kepada kami melalui saluran-saluran yang baik. Ini penting sekali. Saya sadari ini karena apa? Karena memang dikira orang jadi presiden itu enak. Harus pakai sepatu itu udah untuk saya namanya penyakit itu. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Memang dalam melaksanakan tugas ya harus begitu, ya tidak apa. Ya, jadi karena itu tetap saja fungsi kita semula fungsi yang kritis. Berikan kritik-kritik Anda yang membangun kepada kita semua sambil kita berdoa. Karena apapun yang kita bikin semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lain. Kalau tadi ketua panitia mengajukan kepada kita sebuah gagasan al-muhafadzatu al-qadimis sholeh wal akhdhu bil jadid aslah, mau dirubah silahkan, tidak ada masalah. Tetapi ingat, dengan yang lama itu saja, karena barokahnya para bapak-bapak dan nenek-nenek kita, alhamdulillah sampai hari ini NU tetap jaya, bangsa kita tetap merdeka. Jadi jangan lupa faktor barokah ini. Ini orang NU sudah mulai lupa faktor barokah ini. Saya paling sedih waktu jadi mubalek dulu. Itu kalau dijemput orang di lapangan terbang atau di stasiun, mesti jawabnya, mesti ketua panitianya, kadang-kadang ketua cabangnya mengatakan pada saya, alhamdulillah Pak, hubungan kita dengan Pak Bupati bagus sekali. Mulai kapan NU ingat Bupati dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi sebagai ketua NU saya berdiam diri saja, tertawa-tawa, tapi hati saya menangis. Lupakan itu semua, silakan membangun kembali bangsa ini dari bawah dengan keluguan, kelugasan, dan kesederhanaan Nahdlatul Ulama. Hanyalah dengan cara demikian kita bisa menyelamatkan bangsa kita yang terancam dalam segenap segi kehidupannya sekarang ini. Hanya dengan cara demikian kita bisa meningkatkan pendapatan bangsa ini untuk menyusul bangsa-bangsa lain, dan kalau perlu meninggalkan mereka menjadi apa yang dijanjikan oleh Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini bukan monopolinya Masyumi karena Masyumi sudah bubar. Ini monopolinya orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, walaupun tidak semua orang Islam percaya kepada Quran. Jadi karena itu inilah pegangan kita. Kita ingin mendirikan masyarakat yang baik, yang penuh dengan pengampunan Tuhan. Itulah yang ada di dalam Al-Quran yang kita inginkan. Dan itu semua timbul dari sikap kita menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat. Ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Perbedaan pandangan di kalangan pemimpin merupakan rahmat bagi umatnya. Ini harus kita pegang teguh. Saya beritakan beberapa hari yang lalu kepada
imtihan sebuah pesantren bahwa ketika Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menulis sebuah artikel melarang atau mengharamkan kentongan kayu dipakai untuk memanggil sholat. Kalau beduk ada dalilnya, kentongan kayu tidak ada dalilnya. Lalu edisi berikut dari koran itu wakil Rais Akbar, wakil beliau Kiai Fakih Mas Kumambang menulis bahwa boleh saja walaupun tidak ada dalilnya, tapi bisa dikiaskan kepada yang ada dalilnya. Jadi Rais Akbar dan wakil Rais Akbar bertentangan. Apa yang terjadi? Rais Akbarnya memanggil semua ulama Jombang datang ke Tebireng dan mengatakan bahwa ini saya nulis haram, Kiai Mas Kumambang nulis halal. Nah, saya berikan keleluasaan kepada Anda semua, mau ambil pendapat saya atau pendapatnya Kiai Fakih, tapi dengan catatan jangan sampai Tebuireng ini ada kentongan kayunya. Saya tidak tahu Pak Yusuf Hasyim, apa itu masih berlaku apa enggak itu. Beberapa bulan kemudian Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama diundang oleh Kiai Fakih Mas Kumambang bermaulid Nabi di Mas Kumambang Gresik. Apa yang terjadi? 3 hari sebelum kedatangan Kiai Hasyim ke tempat itu, seluruh masjid dan musola di Kabupaten Gresik itu semua dikirimi surat oleh Kiai Fakih. Selama Kiai Hasyim Asy'ari berada di Kabupaten Gresik, harap semua kentongan diturunkan. Inilah toto kromo atau adabul munadzarah dari para ulama-ulama kita di masa lampau. Sekarang baru berbeda torekot saja sudah tidak mau saling mengenal. Muridnya sudah tidak boleh saling mengunjungi. Ini berarti NU sudah beranjak dari zamannya beliau-beliau itu. Karenanya NU ini bagian dari bangsa, bangsa perlu diselamatkan, mari kita selamatkan NU. Inilah yang sebenarnya menjadi inti daripada muktamar kali ini di Lirboyo, yaitu bahwa hendaknya NU kita selamatkan demi menyelamatkan bangsa dan negara sebagai pengabdian kita bersama sesuai dengan anjuran dari agama kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenanan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, untuk membuka secara resmi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 dengan menabuh beduk Mangunsari. Selanjutnya Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan meresmikan gedung dengan menandatangani prasasti peresmian Aula Muktamar dan Masjid Al-Hasan. Untuk itu mohon untuk mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Idris Marzuki, Menteri Agama Republik Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur. Kami mohon perkenanannya untuk mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia. Selamat datang Pak Dr. Amin Rais. Tadi saya kira enggak datang, ternyata datang. Alhamdulillah, PAN juga diwakili di sini. Selanjutnya kami mohon perkenanan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan Aula Muktamar dan Masjid Al-Hasan dengan penandatanganan 2 prasasti
di tempat penandatanganan prasasti. Kami persilahkan. Kami persilahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, untuk kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pemirsa, dengan ditandai pembukulan beduk oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais, resmi sudah pembukaan Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri berlangsung. Dan dalam kurun waktu yang singkat ini barangkali saya minta pendapat dari Mas Anas. Apa menurut Anda yang perlu diperhatikan oleh peserta Muktamar kali ini? Satu, saya kira yang paling penting adalah bagaimana NU tetap menjadi kantong bagi pertumbuhan civil society di Indonesia, dan itu secara tegas dikatakan oleh Gus Dur sebagai presiden bahwa walaupun presidennya NU harus tetap kritis kepada pemerintah. Ini satu poin yang saya kira penting bagi perjalanan pembangunan demokrasi di masa depan. Yang kedua, poin yang penting yang disampaikan Gus Dur menurut saya adalah bagaimana ada konsolidasi internal di kalangan NU sehingga perdebatan-perdebatan, kompetisi atau perbedaan pandangan itu tidak menjadikan organisasi yang besar ini terserpe-serpe. Itu satu nasihat